Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh telur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin. Telur-telur kita semua sudah memasuki bulan Ramadan. Bagi telur-telur yang melakukan ibadah puasa, semoga dilancarkan. Untuk hari ini telur, saya akan melakukan penyemprotan. Kali ini untuk varietas jeruk siam madu daerah Malang dengan usia tanaman sekitar 2 tahunan telur. Insya Allah di bulan 5 nanti pas berulang tahun genap ke 2 tahun. Alhamdulillah untuk buahnya juga cukup lebat, tapi karena tanamannya masih kecil, ini sudah saya lakukan 2 kali penjarangan telur. Jadi untuk pohon yang kiranya belum mampu menopang beban buah, untuk sementara kita fokuskan untuk pemenuhan, kita fokus untuk pembesaran batang dan juga ranting-rantingnya telur. Untuk hari ini video pertama kali saya melakukan penyemprotan di lahan ini telur. Nah untuk itu simak terus video ini telur-telur ya. Nah untuk ukuran buahnya sudah mulai rata di ukuran bola bagel telur. Dan untuk pertunasan setelah kemarin melakukan pemupukan, alhamdulillah sudah mulai tunasnya. Dan yang lebih menyenangkan lagi telur, untuk pertunasan juga membawa bunga telur. Untuk keadaan lahan sendiri, kemarin setelah dilakukan pembersihan, untuk rumput juga masih banyak telur. Nah, untuk yang di ujung-ujung, kalau ada 5 buah, saya sisakan 2 atau 3 telur. Itu untuk menjaga agar pertunasan muncul, dan juga ini adalah masa-masa peralihan ya telur ya, dari masa vegetatif ke generatif. Tapi untuk beberapa pohon sudah mulai saya buahkan telur. Nah untuk yang seperti ini harus saya buangi telur biar dia fokus untuk pengerasan batang, akar, dan juga daun telur, dan juga ranting, agar nantinya pertumbuhannya tidak terganggu telur. Untuk spray kali ini saya sudah melakukan peracikan di rumah telur. Jadi ada beberapa yang saya pakai telur ya. Yang pertama insektisida Profenovos. Ini membantu untuk kutu-kutuan dan juga kutu kebul telur ya. Sangat ampuh telur. Ini salah satu insektisida yang saya pakai lah. Rutin saya pakai sebagai rollingan telur. Nah ini untuk keadaannya. Yang kedua, untuk hari ini saya memakai insektisida merek dagang Stadium untuk abamectinnya telur. Silakan menggunakan merek dagang apapun telur, karena ini tumbuhannya dan buahnya juga masih kecil, rawan terserang trip, jadi saya masih menggunakan abamectin telur ya. Nah untuk tambahan insektisida tidak lupa Micinta telur. Untuk jangkauan hamanya cukup luas, dia mengatasi kutu-kutuan dan juga walang-walang ataupun hama-hama yang bersifat merusak daun telur. Untuk fungisidanya tetap seperti biasa, fungisida sulfur. Untuk hari ini saya berikan 350 gram per 200 liter air telur. Karena di sini untuk belum ada tandon permanen ya, jadi saya menggunakan drum 200 liter. Nah untuk fungisida mancozebnya saya berikan 500 gram per 200 liter air, karena cuaca di sini sangat pagi panas dan juga untuk hujan sampai malam telur. Nah untuk pelekat saya menggunakan merek dagang Lantis. Saya berikan 200 ml per 200 liter air. Nah untuk tambahan saya menggunakan pupuk daun dengan kandungan nitrogen telur ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk saya pribadi, setiap tanaman mempunyai kebutuhan masing-masing telur. Karena ini untuk pertunasan saya kira masih harus digenjot. Biasanya saya menggunakan CPT Antonic, tapi karena cuaca yang seperti ini telur, jadi saya lebih memilih untuk menggunakan NPK Berna. Itu adalah salah satu kutu-kutuan telur. Jadi insya Allah langsung bersih. Kembali lagi ke sana telur, kenapa saya memakai pupuk daun ya.
karena untuk tanaman yang masih kecil dulur, dan saya melihat kondisi untuk buah kan sudah kebanyakan sudah kuat lah istilahnya, karena sudah berukuran setidaknya seperti bola bekel. Jadi saya lebih melakukan pemberian unsur dominan N ya, tadi itu NPK majemuk terus sebenarnya, tapi lebih dominan ke arah N agar pertunasannya lebih banyak dan juga untuk daun bisa lebih bagus dulur. Nah mas kok nggak pakai ZPT? Ya kembali lagi ke keadaan dulur ya, karena di sini siang panas dan juga malamnya hujan, tapi masih tergantung lah selera telur-telur. Tapi biasanya kalau saya keadaan seperti itu saya sangat jarang telur menggunakan ZPT. Saya lebih memilih menggunakan kalsium, karena untuk kemarin sebelum spray yang hari ini itu sudah menggunakan kalsium. Jadi untuk hari ini karena cuacanya juga cukup cerah di pagi hari, saya coba memberikan pupuk daun sebagai tambahan nutrisi telur ya. Nah untuk pupuk daun tadi saya masih menggunakan merek dagang Topos telur-telur. Silakan menggunakan merek dagang apa saja. Biasanya saya menggunakan Mamigro ataupun yang lainnya telur. Insya Allah itu cukup bagus untuk tanaman jeruk. Nah ini tadi untuk penyepraian dibantu dua ponakan telur, karena nanti ada beberapa yang harus dilakukan penyepraian, jadi harus bergantian. Nah inilah untuk keadaan saat ini telur. Untuk pertunasan alhamdulillah masih muncul, dan untuk keadaannya sudah mulai normal untuk hama-hamanya telur, karena kemarin sebelum saya rawat beberapa hari tidak dilakukan penyepraian, jadi untuk hama agak sedikit banyak, tapi alhamdulillah setelah beberapa kali spray untuk hamanya juga mulai hilang telur. Nah ini untuk keadaan saat ini telur. Jeruk varietas Siamadu daerah Malang, umur 2 tahunan. Nah untuk spray sendiri harus benar-benar rata, karena kita ingin untuk kualitas buah nanti di akhir masa panen ya telur ya, di masa panen agar terlihat bersih telur, agar nanti ketika kita menjualnya kita tidak terlalu kesusahan telur dalam menjualnya. Karena untuk barang atau buah sendiri terlihat bersih, maka insya Allah kita tidak akan kesusahan dalam mencari pembeli, dan biasanya untuk buah yang bersih mempunyai harga yang relatif lebih mahal daripada harga pasaran telur. Nah ini untuk keadaan saat ini telur, setelah kita lakukan kemarin pemasangan penyangga. Nah inilah telur keadaan untuk saat ini. Batangnya masih kecil, tapi insya Allah nanti kita pemenuhan nutrisinya, karena buahnya juga cukup banyak, selain lewat pemupukan nanti kita bantu lewat penyepraian telur. Dan yang perlu digarisbawahi ya telur-telur ya, ini menurut pengalaman saya pribadi, untuk setiap tanaman dengan umur yang sama, kadang-kadang untuk pemberian nutrisinya juga berbeda telur ya. Kenapa saya kok menggunakan pupuk cair dengan kandungan dominan L, padahal untuk buahnya juga cukup banyak. Nah karena saya rasa untuk buahnya sendiri sudah cukup kuat telur, apalagi untuk varietas Siam itu untuk tingkat kerontokannya ada, tapi tidak terlalu tinggi ya. Untuk ukuran yang sebesar bola bekel insya Allah sudah kuat telur. Jadi ini saya coba lah untuk menggunakan pupuk daun berkandungan N agar memacu pertunasan lagi telur, agar tunasnya tidak berhenti. Karena kadang-kadang kalaunya tanaman itu jeruk itu berbuah, untuk pertunasan sedikit terhambat telur. Makanya dari itu selain lewat pemupukan kita bantu lewat spray. Kemungkinan kalau cuacanya masih seperti ini, untuk next saya akan menggunakan asam amino telur dan juga kalsium kemungkinan. Tapi kemungkinan nanti saya gunakan asam amino agar penyerapan nutrisinya juga maksimal dan untuk tumbuhannya juga kuat telur ya. Nah itu tadi telur untuk beberapa pestisida yang saya gunakan untuk penyepraian kali ini.
untuk jeruk yang awal berbuah, ini adalah buah pertamanya dulur, dengan jumlah total sekitar 100-an dulur ya, kurang lebih 100-an. Nah, ini adalah keadaan untuk saat ini. Ada beberapa yang masih kecil karena tumbuhnya juga tidak terlalu rata dulur ya, tapi ada beberapa yang benar-benar sudah siap untuk dibuahkan dulur. Nah, untuk ukuran buah sendiri bisa dilihat dulur, ini sudah saya lakukan 2 kali penjarangan, tapi setelah kemarin pemupukan alhamdulillah pembesarannya juga kelihatan dulur. Jadi untuk beberapa tanaman saya lakukan penjarangan lagi buahnya, agar nanti tidak terlalu membebani pohon dulur, karena kita tahu untuk usia yang seperti ini untuk dahan sangat mudah patah dulur, tidak terlalu kuat. Jadi kita harus benar-benar bijak. Nah, untuk seperti ini dulur ya. Nah, untuk spray sendiri saya masih menggunakan drum dengan kapasitas 200 liter air dulur, karena insya Allah masih cukup dulur. Nah, alhamdulillah untuk pertunasan dan juga pupuknya sudah mulai kelihatan hasilnya. Pertunasannya juga bagus dan pembesaran buahnya juga sangat bagus dulur. Nah, itu adalah beberapa buahnya dulur. Nah, bisa dilihat keadaan untuk saat ini dulur. Nah, ada beberapa yang mungkin dulu bekas buah yang lama dulur sudah mulai menguning. Nah, tapi kebanyakan nanti perkiraan di bulan 8-an lah nanti sudah mulai siap petik dulur. Nah, untuk rumput sendiri sangat cepat dulur, karena kemarin baru sekitar 2 mingguan lebih lah kemarin setelah dipotong, tapi udah tumbuh lagi karena cuaca juga sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Nah, inilah untuk keadaan saat ini. Alhamdulillah untuk tumbuhannya juga bagus, tidak ada kendala lagi dulur. Dan juga untuk pertunasan sangat bagus dulur kemarin setelah selesai pemupukan. Dan alhamdulillah untuk buah yang sebesar bola bekel tidak ada kendala di trip, sudah mulai bersih karena kita melakukan penyepraian secara rutin. Untuk jeruk ini tetap dulur saya melakukan spray per 10 hari sekali ya dulur ya. Nah, inilah keadaan untuk saat ini. Semoga saja tidak ada kendala yang berarti. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.